Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan teman-teman yang terkasih, sebelum kita mulai pendalaman Injil kali ini, mari saya mengajak kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kesempatan ini kami boleh sekali lagi mendengar Injil Tuhan. Tuhan Yesus, bila firman yang akan kami dengar, sekali lagi boleh menguatkan iman kami untuk sepenuhnya percaya kepada Tuhan sebagai juru selamat kami, dan membawa kami memiliki tekad yang kuat untuk segera memberi diri percaya Tuhan dan dibaptis. Tuhan Yesus, urapilah perkataanmu, boleh memenangkan hati kami semua yang mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan teman-teman yang terkasih, pada kesempatan ini kita akan membahas satu topik yang cukup menarik, yaitu mengenai hubungan baptisan dan beroleh selamat. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan teman-teman yang terkasih, hari ini banyak orang beranggapan dan banyak orang memberitakan bahwa untuk beroleh selamat tidak perlu baptisan. Tetapi Alkitab mengatakan hal yang sebaliknya. Alkitab dengan jelas, dengan tegas mengatakan bahwa baptisan sangat berhubungan erat dengan beroleh selamat. Bahkan bukan hanya berhubungan, tetapi baptisan dan beroleh selamat mempunyai satu hubungan yang langsung. Karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan teman-teman yang terkasih, kita perlu jelas mengenai baptisan ini, sehingga kita menjadi orang yang memiliki iman yang kuat, memiliki dasar yang teguh untuk menerima keselamatan. Di sini kita akan melihat ada 4 poin penting mengenai hubungan baptisan dan beroleh selamat. Hubungan yang pertama adalah melalui baptisan kita dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Puji Tuhan, melalui baptisan kita dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Mari kita baca satu ayat yang ada di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang kelima. Sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan teman-teman yang terkasih, di sini Tuhan memberitahu kita bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah harus dilahirkan kembali dari air dan roh. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan teman-teman yang terkasih, setiap orang yang ingin masuk ke dalam kerajaan Allah harus dilahirkan kembali. Harus percaya kepada Tuhan Yesus. Secara batin, orang yang mau masuk ke dalam kerajaan Allah harus sepenuhnya percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi bukan hanya demikian, secara luaran, di aspek yang lain, seorang yang ingin masuk ke dalam kerajaan Allah juga harus melaksanakan baptisan. Karena dengan melaksanakan baptisan, segala sesuatu dari ciptaan lama semuanya diakhiri. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan teman-teman yang terkasih, di sini kita melihat hubungan yang pertama, hubungan yang sangat kuat mengenai baptisan dan beroleh selamat adalah melalui baptisan kita dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Mari kita beralih poin yang kedua mengenai hubungan baptisan dan beroleh selamat. Melalui baptisan kita dapat menerima pengampunan dosa dan kita dapat menerima karunia Roh Kudus. Haleluya! Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan teman-teman sekalian, melalui kita dibaptis, kita menerima pengampunan dosa, kita juga menerima Roh Kudus. Mari kita baca potongan ayat berikut ini
Di dalam Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 16. Bangunlah, berilah dirimu dibaptis, dan dosa-dosamu disucikan dengan berseru kepada nama Tuhan. Kemudian di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38, di sana mengatakan, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia yaitu Roh Kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan teman-teman sekalian, firman Tuhan di sini jelas mengatakan melalui baptisan kita dapat disucikan segala dosa kita, kita dapat diampuni dari dosa-dosa kita, dan kita dapat menerima Roh Kudus masuk ke dalam diri kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan teman-teman yang terkasih, hal ini membuktikan, hal ini memperlihatkan kepada kita bahwa baptisan sangat berhubungan erat dengan beroleh selamat. Karena apa? Karena untuk beroleh selamat, kita perlu mengalami penyucian dosa, perlu mengalami pengampunan dosa, juga perlu menerima, mendapatkan Roh Kudus yang adalah Allah sendiri. Melalui apa semuanya ini didapatkan, Bapak, Ibu, teman-teman terkasih? Semuanya ini kita dapatkan melalui kita percaya Tuhan dan dibaptis. Sekali lagi, ini membuktikan anggapan orang mengenai beroleh selamat tidak perlu dibaptis adalah suatu anggapan yang keliru. Semoga kita memiliki satu pandangan yang jelas, memiliki satu pengajaran yang jelas, memiliki satu perkataan yang sehat mengenai baptisan, sehingga kita menjadi orang-orang yang tidak disimpangkan oleh berbagai angin pengajaran, oleh berbagai doktrin-doktrin yang menyesatkan. Tetapi Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan teman-teman yang terkasih, melalui ini kita memiliki satu keyakinan, kita memiliki satu kepercayaan bahwa setelah saya percaya, saya harus segera dibaptis. Kemudian kita masuk ke dalam poin yang ketiga mengenai hubungan baptisan dan beroleh selamat. Melalui baptisan, Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan teman-teman, kita masuk ke dalam Kristus. Oh, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, sebelum kita percaya Tuhan dan dibaptis, kita berada di luar Kristus. Kita berada di luar Allah. Tetapi puji Tuhan, setelah kita percaya dan dibaptis, kita ada di dalam Kristus. Bukan hanya ada di dalam Kristus, tetapi kita juga ada di dalam kematiannya. Bapak, Ibu, ketika kita dibaptis, kita ada di dalam kematiannya. Kemudian, ketika kita menerima baptisan, kita juga dengan Dia, kita dengan Kristus dikuburkan dan dibangkitkan. Oh, haleluya! Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, melalui kita dibaptis, oh, kita ada di dalam Kristus, kita ada di dalam kematian Kristus, dan kita dengan Kristus dikubur dan dibangkitkan menjadi ciptaan yang baru, menjadi manusia yang baru. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan teman-teman yang terkasih, sekali lagi ini membuktikan hubungan yang sangat erat antara baptisan dan beroleh selamat. Melalui baptisan, kita dapat masuk ke dalam Kristus, kita masuk ke dalam kematian Kristus, kita dengan Kristus dikubur dan dibangkitkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, ayat ini membuktikan bahwa kita ketika dibaptis bukan hanya menyatakan ada di dalam Kristus, ada dalam kematian Kristus, dikubur, bangkit bersama dengan Kristus. Tetapi ayat ini membuktikan kepada kita bahwa ketika kita
menerima baptisan, kita benar-benar ada di dalam Kristus. Kita benar-benar ada di dalam kematian Kristus. Dan kita benar-benar bersama dengan Kristus dikubur dan dibangkitkan. Oh, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan teman-teman yang terkasih. Oh, ini adalah satu kabar yang sukacita. Kita, semua manusia lama kita, semua pelanggaran dan dosa kita, semuanya ditanggalkan di dalam air baptisan. Ketika kita keluar dari air baptisan, kita dibangkitkan menjadi ciptaan yang baru, menjadi manusia baru, menjadi seorang yang memiliki hayat Allah. Untuk itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan teman-teman yang terkasih, untuk masuk ke dalam kematian Kristus, dalam kematian dan kebangkitannya, kita juga tahu bahwa semuanya itu membutuhkan iman. Untuk menerima semuanya itu kita perlu iman. Dan iman ini berhubungan dengan batin kita. Berhubungan dengan sesuatu yang ada di dalam batin kita. Nah, itu untuk menerima semuanya ini bukan hanya iman, tetapi juga perlu penegasan yang di luar, yaitu baptisan. Sekali lagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan teman-teman yang terkasih, kita dapat melihat bahwa baptisan sangat berhubungan erat dengan kita beroleh selamat. Mari kita lanjutkan ke poin yang selanjutnya, yaitu mengenai diselamatkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan teman-teman yang terkasih, melalui baptisan kita juga diselamatkan. Kita memperoleh keselamatan. Oh, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan teman-teman yang terkasih, sebelum kita mengenal Tuhan, sebelum kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita menerima baptisan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita adalah orang-orang yang celaka. Kita adalah orang-orang yang binasa. Tetapi puji Tuhan, melalui baptisan kita diselamatkan. Mari kita baca potongan ayat berikut. Ya, di dalam Markus pasal 16 ayat 16, di sana Markus mengatakan, siapa yang percaya dan dibaptis pasti diselamatkan. Di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 21, di sana Petrus mengatakan, juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan melalui kebangkitan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan teman-teman yang terkasih, dua ayat ini juga membuktikan hubungan yang kuat, hubungan yang erat antara baptisan dan beroleh selamat. Banyak orang berkata, hari ini, di dunia ini, di lingkungan masyarakat, banyak orang berkata, bila seorang ingin beroleh selamat, asal percaya sudah cukup. Tidak perlu dibaptis. Tetapi, di dalam ayat ini, Tuhan mengatakan dengan jelas, untuk diselamatkan, seorang perlu percaya dan dibaptis. Di dalam Markus 16 ayat 16, mengatakan, siapa yang percaya dan dibaptis, pasti diselamatkan. Di sini Tuhan memberitahu kita dengan tegas bahwa untuk menerima keselamatan kita perlu percaya dan dibaptis. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan teman-teman yang terkasih, melalui dua ayat ini kita dapat melihat dua syarat atau dua prosedur bagaimana kita dapat beroleh selamat. Prosedur yang pertama adalah percaya. Percaya. Melalui percaya kita dapat diselamatkan. Dan prosedur yang kedua adalah melalui dibaptis. Dua prosedur ini adalah seperti satu langkah yang sempurna. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan teman-teman yang terkasih, ketika kita melangkah satu langkah, bukankah
dua kaki kita saling bergantian maju ke depan. Ini membuktikan bahwa keselamatan yang kita dapatkan hari ini juga adalah mencakup dua hal ini terjadi bersamaan. Yaitu kita langkahkan satu kaki, kita percaya kepada Tuhan, kemudian kita langkahkan, kita gerakkan kaki kita yang lain untuk memberi diri dibaptis. Ketika satu langkah ini sempurna, inilah keselamatan sempurna yang kita dapatkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan teman-teman yang terkasih, saya ada satu ilustrasi. Ya. Kalau di depan kita ada selokan, kalau kita mau menyeberangi selokan ini, kedua-dua kaki kita harus berada pada ujung yang sama. Pertama, mungkin saya menggerakkan kaki kiri saya terlebih dahulu maju ke depan. Ini baru setengah perjalanan saya menyeberangi selokan itu. Kalau hal ini yang terjadi selamanya, maka selamanya saya tidak pernah dapat menyeberangi selokan itu dengan sempurna. Bagaimana saya bisa menyeberangi selokan itu dengan sempurna? Yaitu dengan melangkahkan, menggerakkan kaki saya yang satunya untuk maju ke depan. Nah, dengan demikian saya sudah mutlak berpindah dari ujung yang satu, berpindah sepenuhnya ke ujung yang lain. Demikian juga Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan teman-teman yang terkasih mengenai keselamatan. Kita mutlak berpindah dari kerajaan gelap, dari kerajaan iblis, ke dalam kerajaan terang melalui satu langkah yang sempurna, yaitu percaya Tuhan dan dibaptis. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan teman-teman yang terkasih, terakhir saya ingin mendorong. Mengapa saya perlu segera dibaptis? Jika Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan teman-teman yang terkasih, dimanapun berada, masih memiliki keraguan, masih mengeraskan hati, saya pada kesempatan ini sekali lagi mendorong untuk segera memberi diri percaya Tuhan dan dibaptis. Mengapa saya harus segera dibaptis? Bukankah saya percaya sudah cukup untuk saya menerima keselamatan? Betul. Melalui percaya kita diselamatkan. Diselamatkan dari apa? Kita menerima keselamatan yang kekal. Percaya adalah untuk keselamatan yang kekal. Tapi Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan teman-teman, kita percaya kita masih hidup di bumi ini, kita masih hidup di dunia ini. Kita juga perlu keselamatan di dunia ini. Kita perlu keselamatan di bumi ini. Melalui baptisan, Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan teman-teman terkasih, kita membuat satu pernyataan yang serius kepada iblis. Sehingga apa? Sehingga iblis tidak memiliki kedudukan di atas diri kita selama kita hidup di bumi. Baptisan adalah penegasan percaya kita, penegasan kita kepada iblis, bahwa iblis tidak memiliki kedudukan lagi di dalam diri saya seumur hidup saya. Kemudian baptisan juga adalah penegasan percaya saya kepada manusia. Orang akan meragukan percaya saya kalau saya tidak dibaptis. Orang akan bertanya, mana buktinya kamu percaya Tuhan Yesus? Orang akan bertanya, mana buktinya kamu benar-benar sudah percaya Tuhan dan diselamatkan? Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan teman-teman terkasih, pembuktian yang paling solid,
pembuktian yang paling teguh adalah kita menerima baptisan. Karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan teman-teman yang terkasih, saya mendorong di dalam kasih untuk segera menerima baptisan. Karena dengan menerima baptisan, kita diselamatkan, hidup kita yang akan datang, kita juga diselamatkan hidup kita hari ini. Puji Tuhan, mari kita renungkan firman ini, mari kita bersama-sama berdoa, kita merespon firman ini, kita menerima firman ini, biarlah firman ini menguatkan kita, membebaskan kita dari penjajahan iblis, dari pendudukan iblis di atas diri kita. Biarlah melalui firman ini kita benar-benar dimerdekakan, kita benar-benar dibebaskan, kita benar-benar menjadi orang yang memperoleh keselamatan. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman yang diberitakan. Tuhan Yesus, firman ini begitu jelas bagi kami, bahwa setelah kami percaya, kami perlu dibaptis. Tuhan, baptisan ini adalah satu penegasan akan iman percaya kami kepada Tuhan Yesus. Sehingga tidak ada seorang pun yang meragukan bahwa saya sepenuhnya percaya dan menerima Tuhan sebagai juru selamat. Karena itu Tuhan, kami mau menerima baptisan dengan segera. Baptisan juga menyatakan kepada iblis bahwa di zaman ini, di atas hidup saya, iblis tidak memiliki kedudukan. Iblis tidak memiliki tumpuan atas diri saya. Karena saya sepenuhnya telah menjadi milik Tuhan. Saya sepenuhnya di dalam diri saya dipenuhi dengan Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah firman-Mu, boleh memenangkan kami semua. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan teman-teman yang terkasih, semoga firman ini sekali lagi mendorong kita untuk segera menerima Tuhan dan mengambil satu langkah yang lainnya, yaitu dibaptis. Haleluya, mulia bagi Tuhan.